Haleluya, Shalom seluruh saudara terkasih dalam Tuhan, Jemaat NDC dan seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada yang bergabung bersama dengan kami dalam ibadah online hari ini. Hari ini hari yang luar biasa karena kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus ke surga. Dia Allah kita yang luar biasa saudara, Dia lahir, mati, bangkit bagi kita, dan Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Karena itu mari siapkan hati saudara, siapkan hati kita untuk beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari nyanyikan bersama, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalirlah Roh Kudus, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu Tuhan, hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku.
sembah Dia. Sembah Yesus. Mari bawa hati kita lebih dalam, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Oh, kami sembah Engkau, sembah Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Roh Kudus ada dalam hati kami. Engkau Roh yang memberikan kami kekuatan. Engkau yang Roh yang memberikan kami penghiburan dan pengharapan. Terima kasih buat kenaikan-Mu ke surga ya Tuhan. Engkau baik, Kau sangat baik. Kau menyediakan tempat bagi kami, anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami semua bersuka cita hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga. Berikan sukacita, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. And let's praise God. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Yes Lord. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Oh, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka sama dengan surga. Haleluya. Mari nyanyikan bersama-sama. Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Amin. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah-Mu Tuhan. Oh, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Come on. Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Serukan bersama-sama. Di hadapan tahta-Mu seluruh
seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Serukan bersama-sama. Senada dengan surga. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom NDC, kubur kosong membuktikan Yesus hidup dan sudah bangkit. Hari ini kita memperingati peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, memberikan kepastian keselamatan bagi orang yang percaya. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online bersama kami. Dan berikut NDC News untuk Anda. Tetaplah revive setiap hari melalui seluruh platform sosial media NDC atau melalui aplikasi NDC. Sabtu 23 Mei pukul 16, NDC Youth Online Service hadir di YouTube channel NDC Ministry. Dan tetap di channel yang sama, NDC Kids at Home hadir setiap hari Minggu mulai pukul 9 pagi. Dampingilah putra-putri Anda selama beribadah dan bukalah parenting guide yang tersedia di dalam aplikasi NDC Ministry. Pertemuan core dilakukan secara online agar Anda tetap terhubung dengan saudara seiman untuk saling menguatkan. Bagi saudara yang belum mengikuti core, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC Ministry. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry. Atau dengan cara scan kode yang tertera di layar menggunakan aplikasi BCA Mobile, Link Aja, Dana, Shopee, GoPay, dan OVO. Dapatkan update seputar NDC dengan memfollow seluruh platform sosial media NDC. Sekian NDC News kali ini. Saatnya kita menyiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Selamat berkemenangan di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Seperti lilin yang berada di ruang terang. Tak sopan rasanya bila aku tidak memperkenalkan diriku. Sosok remaja dengan tinggi tidak lebih dari 170 cm dan berat, janganlah kata orang tuh sensitif. Yang saat ini kalian lihat merupakan seorang anak yang normal pada umumnya. Tidak percaya? Aku lulus dengan predikat terbaik. Aku bergaul akrab dengan teman-temanku. Dan aku pun aktif di sosial media. Kamu juga kan? Apa? Melayani di gereja? Jelas dong. Aku belum kasih tahu kamu ya. Aku aktif melayani di gereja. Bahkan hampir semua kegiatan gereja aku ikuti. Aku bersyukur untuk segala hal. Pendidikan, sahabat, gereja, hingga keluargaku. Oh ya, aku sangat dekat dengan keluargaku. Ya, dekat. Tapi masih ada beban berat yang kupikul. Aku belum membawa mereka kepada keselamatan yang aku kenal. Ku nikmati kasih seorang diri, melupakan perintah agung yang kau beri. Adalah firman Tuhan yang suci, tersimpan rapi dan begitu indah untuk direnungkan. 2000 tahun yang lalu,
surga menyambut seorang anak yang mulia. Ia duduk di samping kanan Allah Bapa. Ingatkah kau akan pesannya? Kabarkanlah berita baik pada dunia. Bila itu terlalu jauh bagi jangkauanmu, mulailah dari mereka yang hidup bersamamu. Bahwa tak ada yang lebih indah dari kasih dan firman-Nya. Tak ada jalan menuju keselamatan selain melalui Dia. Ini adalah tugas mulia. Tongkat estafet ada di tangan kita. Aku akan melakukannya. Bagai lilin yang bercahaya di dalam gelap, membawa jiwa pada terangnya yang abadi. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiringi Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami pegang janji-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Tak akan pernah ku sesali mengiringi Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani-Mu, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ini iman kami, Tuhan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani-Mu Tuhan, ku mau mengiring-Mu Yesus.
pujian ini bersama-sama dengan iman kita. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seluruh jemaat NDC, dan juga saudara jemaat yang mengikuti ibadah online ini. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, karena kita merayakan peristiwa yang luar biasa, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah ibadah kami hari ini Tuhan. Jamah kami dan lawat kami. Biar melalui pujian dan penyembahan kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Dan kami menerima berkat melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sering kekasih di dalam Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Karena kenaikan Yesus membuktikan bahwa Dia bukan manusia biasa, tapi Yesus adalah Tuhan. Tahukah saudara, di dunia ini hanya ada satu pribadi yang pernah mati lalu bangkit dari kematian, naik ke sorga, serta akan datang kembali untuk menghakimi semua orang. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Dan hari ini saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Calm Words for Troubled Heart. Firman yang menenangkan di tengah hati yang susah. Saudaraku, pesan yang Yesus sampaikan tentang kenaikannya ke sorga sangat penting buat kita hari ini. Yang dapat kita lihat di dalam kitab Yohanes 14, ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Firman Allah berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Nah saudaraku, kita melihat bagaimana para murid Yesus gelisah dan cemas. Karena mereka akan menghadapi satu perubahan besar yang akan terjadi dalam hidup mereka. Saudara bisa bayangkan, lebih dari 3 tahun mereka menjalani kehidupan bersama dengan Yesus. Dan Yesus adalah kehidupan mereka. Karena demi Yesus, mereka telah meninggalkan keluarga mereka, telah meninggalkan rumah mereka, dan telah meninggalkan pekerjaan mereka. Namun apa yang terjadi? Tidak akan lama Yesus akan meninggalkan mereka untuk naik ke sorga. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apa yang akan mereka lakukan begitu Yesus pergi dari mereka? Siapa yang bisa dapat mereka andalkan di dalam hidup mereka saat ini? Dalam konteks yang berbeda,
Bukankah hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini? Apa yang harus kita lakukan ketika dunia yang kita kenal saat ini runtuh? Tiba-tiba tatanan kehidupan yang kita kenal berubah secara radikal. Tiba-tiba kita harus kehilangan orang kita kasihi karena COVID-19. Kita harus kehilangan pekerjaan yang baik yang kita miliki. Kehidupan mapan kita yang kita jalani terganggu hari ini. Serta kita harus menjalani kehidupan normal baru atau the new normal yang dipaksakan kepada kita. Tiba-tiba kita harus menjalani kehidupan melihat di sekitar kita orang menggunakan masker sebagai perlengkapan di mana-mana. Sekarang bekerja tidak lagi dibatasi jam kerja 9 to 5. Kita bekerja di rumah, saudara. Rapat-rapat melalui Zoom atau media online lainnya. Ibadah online sesuatu yang tidak pernah terpikirkan akan terjadi secepat ini, saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan di tengah perubahan serta masalah besar yang menanti kita di depan? Saudara kekasih dalam Tuhan, di tengah segala kebingungan, kecemasan, keraguan yang kita hadapi, mari kita mendengar calm words for troubled heart, firman yang menenangkan hati bagi hati yang susah. Dan Yesus menyampaikan ini kepada murid-muridnya, saudara. Pesan yang dia sampaikan, ada 3 alasan mengapa para murid tidak perlu gelisah dan tertekan di dalam hidup mereka. Alasan yang pertama adalah karena mereka mengenal Yesus dalam hidup mereka. Karena mereka mengenal Yesus. Yesus adalah Tuhan. Ia tahu keadaan kita, serta semua masalah, serta kegelisahan kita. Dan ia mampu mengatasinya. Oleh karena itu, saudara, ketika kita mengenal Yesus, ada banyak alasan bagi kita untuk percaya kepadanya. Dan inilah yang Yesus tekankan kepada kita dan semua para muridnya, saudara. Yesus berkata dalam ayat ke-1, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Jadi kehidupan orang yang percaya akan tenang menghadapi masalah apapun juga dalam hidupnya. Apabila dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tahukah saudara 365 kali kata jangan takut dalam Alkitab. Itu artinya setiap hari, setiap pagi, selama 1 tahun penuh, Tuhan berbicara kepada kita dan berkata jangan takut. Jangan khawatir dan jangan cemas. Oleh karena itu saudaraku, menghadapi apapun yang saat ini saudara sedang hadapi, ketidakpastian, hal-hal yang membingungkan, begitu banyak masalah, jangan khawatir, jangan cemas. Kenapa? Karena kita punya Tuhan, kita mengenal Tuhan yang tidak meninggalkan kita sebagai yatim dan piatu. Dalam ayat yang selanjutnya di dalam Yohanes 14 ayat 16 ini, Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi kita. Jadi saudara, pesan Yesus yang terutama nomor 1 adalah, mari kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Jangan khawatir dan jangan cemas. Karena orang yang percaya akan melihat mujizat, pertolongan, dan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Yang kedua, saudara, mari kita lihat apa yang Yesus sampaikan. Alasan yang kedua, para murid tidak harus gelisah dan tertekan. Karena Yesus menyediakan tempat di sorga bagi mereka. Yesus menyediakan tempat yang jauh lebih baik, lebih indah dan sempurna bagi kita. Dan itulah sorga. Dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, dia mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudaraku, Yesus berbicara tentang dimensi kehidupan baru. Yaitu kehidupan rohani yang berbeda dengan kehidupan fisik yang kita jalani sekarang ini di bumi. Masalahnya adalah ketika kita membicarakan sorga, ada begitu banyak orang tidak tertarik. Sorga bagi mereka adalah khayalan, ilusi. Sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang kelihatannya begitu jauh. Mereka lebih tertarik untuk hal-hal yang konkret. Dan memberi dampak bagi kehidupan mereka yang sekarang di bumi ini.
Mereka lebih tertarik membicarakan tentang bisnis, tentang bagaimana pengembangan pribadi, kiat-kiat hidup sukses dan berhasil, kebebasan keuangan. Memang tidak ada yang salah dengan semua itu, saudara. Tapi ada banyak orang tidak tertarik ketika berbicara tentang firman Allah. Tidak tertarik berbicara tentang sorga. Tidak tertarik berbicara tentang Tuhan, saudara, dalam hidupnya. Saudaraku, sebagai orang percaya kita harus sadar bahwa sorga itu nyata. Sorga itu real. Itulah tujuan akhir dari semua kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Justru seharusnya kita tertarik dan mencari hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan sorga. Lebih daripada hal-hal lainnya, saudara. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan dengan tegas dalam kitab Kolose 3 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Paulus berkata demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi Paulus menekankan, carilah, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara di bumi ini. Ketika hati dan pikiran kita tertuju kepada perkara-perkara di atas, perkara-perkara kerajaan sorga, maka saya mau pastikan hal-hal menyedihkan dan kesulitan terjadi di bumi ini tidak akan membuat hidup saudara terpuruk. Ketergantungan kita letakkan bukan kepada perkara-perkara dunia ini, kepada uang, kepada pekerjaan yang kita miliki, kepada orang-orang besar yang kita kenal. Namun saudaraku, pengharapan kita letakkan kepada janji-janji Allah yang teruji dan tidak pernah berubah. Oleh karena itulah, Yesus selalu mengingatkan kita. Dalam Matius 6 ayat ke-33, Yesus pernah berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada jaminan yang penting. Ketika saudara mencari perkara-perkara di atas, mencari kerajaan Allah lebih utama dari perkara yang lain. Alkitab menyatakan semua hal yang kau perlukan di dunia ini akan ditambahkan di dalam kehidupan saudara. Jika engkau memprioritaskan perkara-perkara rohani dalam hidup saudara sekalian. Ada banyak kesempatan yang saudara miliki hari ini di rumah. Ada banyak orang yang harus bekerja di rumah. Ada banyak kesempatan kita untuk mulai mencari Tuhan. Kita lebih banyak waktu untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan. Dengan satu tujuan, mengarahkan hati kita dan pikiran kita untuk perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Saya mau pastikan, perubahan dalam hidup saudara dimulai dari perubahan rohani saudara sekalian. Yang ketiga, saudara, alasan yang penting mengapa murid-murid gak perlu gelisah dan khawatir. Karena Yesus akan datang kembali. Dan ini yang perlu kita sadari, saudara. Di dalam ayat ketiga, Yesus memberikan janji yang penting buat kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa, dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus yang naik ke sorga suatu hari akan datang kembali menjemput kita, murid-murid yang dikasihinya. Hal ini seharusnya menjadi berita sukacita bagi orang-orang percaya yang memahami firman Tuhan. Bahkan Rasul Paulus menggambarkan peristiwa yang luar biasa ini dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan ke-18. Paulus mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya
bersama-sama dengan Tuhan. Jadi satu peristiwa yang digambarkan dengan detail oleh Paulus. Bagaimana peristiwa yang penuh kemuliaan itu akan datang. Kita perlu menyambut dengan sukacita. Oleh karena itu dalam ayat 18, Paulus mengatakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Seharusnya kita sebagai orang percaya terhibur kalau kita mendengar bahwa Tuhan akan datang menyambut kita. Namun saudaraku, peristiwa besar ini tidak dapat dipahami oleh orang-orang yang fokus hidupnya hanya di dunia ini. Sorga adalah sesuatu yang asing bagi mereka yang hidupnya nyaman di dunia ini. Oleh karena itu saya percaya Tuhan izinkan berbagai hal mengganggu kenyamanan hidup kita di dunia ini. Dengan maksud agar kita sadar bahwa bumi bukan tempat tinggal kita yang permanen. Tahukah saudara, bahaya terbesar di mata Tuhan adalah ketika kita begitu nyaman di bumi ini, sehingga kita lupa bahwa tempat tinggal kita sesungguhnya bukan di bumi. Ironisnya saudara, justru begitu banyak orang yang kita lihat di muka bumi ini, memiliki begitu banyak hal kekhawatiran untuk hal-hal di dunia. Ketakutan terbesar sebagian besar manusia adalah ketika kehidupan nyamannya di bumi ini terusik, serta kehilangan harta yang mereka miliki di bumi ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan kita capai di dunia ini tidak akan berlangsung lama. Semuanya akan berakhir. Oleh karena itu, jangan biarkan kita sibuk dengan perkara-perkara yang fana. Tapi biar kita fokus hidup kita mengejar perkara-perkara yang kekal. Seperti Mazmur 119 ayat 37, doa pemazmur mengatakan demikian. Lalukan mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Itulah saudara sumber kekuatan orang percaya. Bahwa ketika kita mempercayai firman Allah, kita hidup melakukannya. Dan kita hidup sungguh-sungguh mencari perkara-perkara kerajaan Allah lebih utama. Maka kehidupan dunia ini tidak akan pernah mengkhawatirkan kita lagi. Sebagai penutup, saya mengutip pernyataan Pastor Rick Warren. Dia pernah mengatakan demikian. Kehidupan di bumi ini adalah gladi resik atau persiapan kehidupan kita yang sesungguhnya di sorga. Saudaraku, hidup di dunia ini adalah gladi resik, tempat kita persiapan untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya nanti di sorga. Tuhan memberkati saudara. Saya mengajak saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan saya. Mari kita akan naikkan sebuah pujian. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh
Kudus jamah kami sekali lagi Tuhan. Karena kami sadar kami tidak mampu berjalan seorang diri di tengah dunia yang gelap, penuh pencobaan dan penuh masalah ini. Roh Kudus hibur setiap umat-Mu Tuhan. Roh Kudus lawat hidup mereka sekalian. Tuhan, biar hidup kami adalah sebuah persembahan yang kudus, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan ku berikan hidup ini sebagai persembahan untuk kemuliaan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Inilah hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang sangat memberkati kami Tuhan hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kenaikan-Mu ke sorga. Dengan kenaikan ke surga, Engkau mencurahkan Roh Kudus bagi kami sebagai penolong, penghibur, dan penuntun langkah kami. Aku berdoa untuk setiap umat-Mu yang hari ini sedang menghadapi masalah dalam hidup mereka Tuhan. Hati mereka mungkin penuh dengan kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, dan begitu banyak beban dalam pikiran mereka. Tapi hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman yang menenangkan. Calm words. Biar Tuhan, firman Allah itu hidup dan berkuasa di tengah umat-Mu hari ini. Supaya mereka hari ini tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Karena mereka mengenal Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi kami Tuhan. Kami tidak perlu cemas, karena kami memiliki kerajaan sorga. Arahkan hati kami, pikiran kami. Bukan untuk memikirkan perkara-perkara di bumi ini, tapi perkara-perkara yang di sorga, perkara yang di atas. Dan sukacita yang terbesar adalah ketika kami Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Ketika Kau akan datang menyambut kami, menjemput kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Engkau menolong setiap umat-Mu apapun sedang menghadapi persoalan hidup mereka hari ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia Tuhan sedang menangani COVID-19 ini Tuhan. Biar Engkau memberikan hikmat semua jajaran pemerintahan supaya boleh bekerja sama dengan baik untuk bisa segera menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa bagi tenaga medis dan semua relawan supaya Engkau juga menjamah mereka, memberkati mereka Tuhan yang telah berjuang untuk mengatasi pandemi COVID ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya kami percaya hidup kami adalah hidup yang ditentukan bukan oleh dunia ini, bukan ditentukan oleh keadaan, tapi hidup orang percaya ditentukan oleh firman Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Mari saudara kekasih Tuhan, arahkan hatimu, terimalah segala berkat, damai sejahtera anugerah dari Allah Bapa yang di sorga, cita kasih sayang di dalam Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai hidup saudara, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu.